Muntilan Minggu 15 Oktober 2023. Mas. Jari kayak ya Allah. Kembali lagi bersama saya Aaron Darel Wijaya selaku perwakilan dari kelas 11A SMA Negeri 1 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konflik tentang PDI dan GBK yang terjadi pada Minggu 15 Oktober 2023. Tempat ini merupakan tempat awal di mana semuanya terjadi. Calon Ganjar Pranowo datang untuk berkampanye di Mendut. Hubungan antara kedua partai memang sudah sangat tidak baik. Terjadi perbedaan pendapat dalam usungan calon mereka. PPP yang berada di pusat setuju dengan calon yang mereka usung. Namun PPP atau P3 yang berada di Jawa Tengah tidak setuju dengan calon yang diusung oleh PPP pusat. Hal itu mengakibatkan konflik berkelanjutan yang diduga menjadi dalang bentrokan tragis ini. Kejadian tersebut bermula pada Minggu siang 15 Oktober 2023. Kejadian tersebut bermula saat Laskar PDIP di Magelang berkunjung ke lapangan Mendut untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo. Setelah itu, terlihat beberapa konvoi terbentuk di jalan utama Kabupaten Magelang. Sekarang saya tepat berada di tempat yang erat dengan kejadian awal terjadinya konflik, yaitu dekat dengan lapangan Mendut. Sekarang saya akan bertanya dengan saksi mata apa yang sebenarnya terjadi di Mendut ini. Selamat siang. Kita dari SMA 1 kita akan melakukan wawancara mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Mendut pada saat terjadinya kerusuhan minggu lalu kemarin. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Lutfi. Saya ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di Mendut ini? Apakah bisa dijelaskan dari awal apa yang sebenarnya terjadi? Oh ya, kalau apa yang terjadi ini setahu saya ya kayak, nah saya pas lagi di tempat kejadian itu berawal sekitar jam 10 pagi. Nah, mulai jam 10 pagi itu ada banyak massa dari pendukung PDIP, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan nggak ada. Itu mulai jam 10 pagi banyak yang bergerak dari arah Muntilan menuju ke tempat lokasi, dan ada juga yang dari arah Belondo ke lokasi juga. Nah, setelah itu saya kurang tahu apa yang jadi pemicunya, tapi tiba-tiba terjadi bentrokan yang akhirnya pecah di daerah Muntilan. Saat terjadinya bentrokan tersebut, Mas sedang apa? Oh, kalau saat terjadinya bentrokan, saya lagi di dalam, jadi saya tidak terlalu memperhatikan karena lagi bekerja. Dari pendapat Masnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya kerusuhan ini sampai bisa mengakibatkan konflik yang bisa dibilang tragis? Kalau menurut saya mungkin karena selisih selisih politik, karena dari PDIP kan dan dari GBK atau P3. Nah,
mungkin karena berbeda dukungan terjadi masa itu kayak menyimpan rasa permusuhan. Jadi ketika salah satu masa sedang merayakan hari besarnya lah, masa yang tidak suka mungkin akan mencari keributan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, terima kasih. Indonesia menuju 2024, tempat di mananya terjadi persaingan politik yang sangat panas. Tak terkecuali kota Muntilan, kota kecil dan indah di tengah Jawa Tengah ini juga memiliki persaingan politik yang cukup panas, yaitu antara PDI dan PPP atau biasa kita sebut dengan P3. Sekarang saya berada di tempat puncak atau klimaks terjadinya bentrokan antara GPK dan PDIP. Setelah Laskar PDIP mengalami hal yang disebut kampanye, berjalan-jalan, menggoper-goper motor di jalanan-jalanan kota Magelang, mereka berencana untuk pulang ke kota asal mereka masing-masing. Menurut hasil yang kami dapat dari sumber-sumber akurat kami, mereka berencana pulang ke Jogja atau daerah-daerah Sleman. Saat mereka mencapai daerah Pabelan, mereka mengalami konflik dengan anggota GPK karena anggota GPK dianggap mengganggu jalannya kampanye mereka. Setelah itu, karena terjadinya provokasi yang begitu panas, Laskar PDIP tidak tahan dan akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Setelah itu, konflik itu merembet hingga ke cabang PDIP Muntilan, di mana Muntilan merupakan jalan utama tempat mereka untuk pulang ke kota mereka asal, yaitu Jogja. Di Muntilan ini, kedua belah pihak semakin tidak terkendali. Tidak ada yang bisa dikatakan benar, salah, karena semuanya terprovokasi, semuanya menjadi panas dan akhirnya terjadi konflik. Seperti yang kita lihat di video-video yang beredar, ada pembakaran motor, perusakan properti. Hal itu semua terjadi karena provokasi oleh anggota-anggota yang panas. Konflik itu berlanjut hingga ke malam hari dan akhirnya berhasil diuraikan atau diselesaikan oleh pihak kepolisian dan perwakilan antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak GPK dan pihak PDIP. Konflik ini sekarang diketahui damai, namun konflik ini masih memiliki kemungkinan untuk timbul terjadinya perpecahan lagi. Oleh karena itu, kita bisa tanyakan bahwa pendapat-pendapat saksi yang melihat secara langsung kejadian ini maupun ke orang-orang yang berpengaruh terhadap kejadian ini. Selamat menyaksikan wawancara kami. Halo, ini kita lagi di toko oleh-oleh di depan Tape Ketan Muntilan. Kita tidak bisa mewawancarai Tape Ketan Muntilan karena karyawannya bilang agak takut karena isu ini sedikit kontroversial. Nah, ini kita ada narasumber yang bersedia ini di oleh-oleh ini. Terima kasih. Tadi namanya Ibu Heti ya. Terima kasih Ibu Heti. Saat itu yang terjadi apa ya? Bisa diceritakan atau tidak? Itu ada bentrokan PDI sama GPK. Setahu saya itu kok di ujung ada ribut-ribut, tanya ke sebelah itu ternyata PDI sama
GPK ya yang Pas terjadi bentrok, tokonya tutup atau tidak ya? langsung tutup ya. Setelah ada lempar-lemparan batu langsung tutup. Saat itu ada polisi atau tidak? Seketika itu langsung ada polisi. Penyelesaiannya saat itu kira-kira selesai jam berapa malam? Kurang lebih jam 8 malam. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Ya, makasih Bu. Saya akan mewawancarai salah satu saksi mata dari kejadian kemarin. Nah, menurut pengetahuan Masnya, kemarin Minggu 15 Oktober itu terjadi apa, Mas? Itu terjadi ya bentrok lah Mas antara dua ormas, yaitu GPK, terus yang satunya itu dari PDI Perjuangan. Kalau setahu saya itu kan dari pagi hari itu konvoinan antara PDI Perjuangan itu arah ke Magelang Mas. Terus tuh pas sorenya itu kayak pas PDI-nya itu dicegat Mas di sini sama ormas GPK-nya itu. Nah, jadi dari bentrokannya itu apakah ada efek di toko ini? Ada sih Mas. Itu efeknya tokonya kan tutup Mas. Jadi kan nggak ada pemasukan Mas di tokonya sini. Itu Mas. Nah, jadi akhirnya itu bentrokannya itu bisa terselesaikan tuh caranya gimana Mas kemarin? Itu ada aparat kepolisian sih Mas yang jaga dari sore sampai malam, itu ada kepolisian. Iya. Jadi setelah dijaga polisi langsung damai gitu Mas? Itu sampai malam masih ramai sih Mas. Kalau keributannya itu jam 8 udah nggak ribut, tapi cuman sekitarannya masih ramai banget warga sekitar sini. Lalu keadaan di luar tuh mulai bersih lagi itu kapan Mas? Itu sampai malam tuh masih kotor sih Mas, tapi pas Senin paginya itu udah bersih. Mungkin yang bersihin warga sekitar sini atau aparat kebersihan atau apa, kurang paham saya Mas. Makanya saya jam 8 tuh udah nggak di sini lagi Mas. Udah, sekian, terima kasih ya Mas sudah berpartisipasi dalam tugas kami. Tapi kan kok kembali lagi ono dua sisi tambah dua. Ya, enggak apa-apa. Mas itu dari nganu. Ya, pertama ini kan kampanye hari Minggu itu Ya. kampanye harusnya PDI. Tapi di pinggir jalan itu udah ada segerombolan, ya bisa dikatakan GPK lah di pinggir jalan. Kan harusnya nggak usah di situ, dan itu memakai atribut GPK. Harusnya kan nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Sehingga menyulut memancing lah istilahnya, memancing kelompok PDI atau PDI yang lain. Terus katanya ada provokasi dari pihak GPK yang ngece istilahnya, ngece dan sebagainya, menimbulkan provokasi. Akhirnya sing PDI mendekat ke GPK itu di daerah Batian. Batian itu mana? Batian Pabelan ya. Di sana akhirnya sing dari pihak PDI menurunkan bendera Palestina itu, saya baca. Palestina sama bendera P3 itu. Yang menurunkan siapa? Itu dari pihak PDI, tapi kan karena ada provokator dari pihak GPK. Nah, terus terjadilah itu di sana perusakan sepeda motor dari pihak GPK. Oleh pihak PDI, pihak GPK itu ada yang satu motor kemungkinan yang dibakar itu. Terus Itu yang rusak siapa? yang rusak PDI. Ya, terus akhirnya pihak GPK membalas di Muntilan di Pamekasan. Dari motor-motor PDI yang pulang ke timur pada dicegat, terus ya dibakar. Itu asalnya dari mana tuh? Jogja. Ya Jogja ada, dari sini juga banyak. Dari Jogja. Itu berarti pagi di sini ini belum rusuh. Bakar itu dari pihak PDI yang dibakar kemarin, menurut info baru 7 atau 6 sepeda motor, tapi kurang lebihnya
belum tahu berapa dan nggak tahu juga ke depan. Mas secara pribadi ngomong salah sama Mas. Secara pendapatnya Mas. Salah kabeh Mas. Salah semua. Salah semua. Masalahnya kan salah semua mergane kampanye PDI. Oh, ini diganggu sama gitu Ya bisa dikatakan diganggu sama GPK itu. Nek golek bener ya bener kabeh Mas. sama benar. Nah, sama bener langsung PDI nek nggak dimulai ya nggak mungkin rusuh. Ya. Sing P3 juga nek nggak dimulai ya mungkin nggak mungkin rusuh. Ya, ya. Makasih ya. Ya, makasih Mas. Ya. Berdasarkan kesimpulan yang dapat kita ambil, dapat disimpulkan bahwa peristiwa bentrok tragis tersebut terjadi pada Minggu 15 Oktober 2023. Kronologi awal sejak Minggu siang, beberapa kegiatan massa dari Laskar PDIP di Magelang memang sudah berjalan. Awalnya, mereka mengunjungi acara temu dengan Bapak Ganjar Pranowo di lapangan bus. Setelah itu, terjadi beberapa konvoi yang terlihat bergerak di sepanjang jalan utama Kabupaten Magelang. Sekitar pukul 3 sore, Laskar BSM PDIP hendak pulang ke arah Yogyakarta. Namun, sesampainya di Batikan Pabelan mungkin, mereka terjadi gesekan dengan Laskar GBK Militan. Dari GBK Militan tersebut, ada yang terluka karena lemparan batu korban bernama Eri yang merupakan warga Pabelan. Mungkin setelah itu Laskar BSM PDIP kemudian melanjutkan perjalanan karena mereka memang berasal dari daerah-daerah Jogja maupun Sleman. Sesampainya di depan kantor DPC PDIP Perumpung, Muntilan, ada penghadangan atau perlawanan oleh oknum GBK Militan hingga terjadi saling lempar batu. Terdapat salah satu unit sepeda motor milik Laskar PDIP yang rusak. Setelah itu, kedua pihak menjadi panas dan terjadi bentrokan puncak di depan Tapeketan Muntilan atau Pul Bis Ramayana. Setelah itu, kedua pihak menjadi semakin tidak terkendali dan konflik tersebut merambat sampai ke pecinan kota Muntilan. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, konflik ini dapat dilerai setelah jam 8 malam setelah ada intervensi dari pihak polisian maupun perwakilan dari pihak GPK dan PDIP yang telah berdamai. Puncak dari konflik tersebut cukuplah tragis. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi ada banyak kerusakan material seperti rusaknya mobil GBK, dirusaknya motor-motor anggota kampanye, dan pembakaran berbagai motor milik pihak-pihak yang bentrok. Toko-toko di sekitar juga dirugikan. Mereka merasa takut maupun toko mereka menjadi tidak laku atau cenderung sepi. Semua sumber ini kita dapatkan dari berbagai sudut pandang. Dari anggota PDIP yang ikut bentrok, dari anggota GPK yang ikut bentrok juga, dari saksi-saksi mata, dari toko yang berada di sekitar lokasi kejadian, serta pendukung dari dua belah pihak. Untuk pihak-pihak yang bisa dibilang sedikit sensitif, kita akan rahasiakan identitasnya sesuai dengan permintaan mereka, karena opini yang mereka lontarkan juga cukup sensitif dan kontroversial. Sekian, terima kasih.